Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 5 yang terdiri dari Askar Rahma Pradipta, Andi Muhammad, Ardiansyah, Nada Nabila, Stefani Putri, Jahra Nurul Azkia, dan pribadi saya sendiri Muhammad Fauzil Adim. Saya akan menjelaskan tentang autokorelasi. Pengertian uji autokorelasi. Uji atau autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi yang variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Uji autokorelasi biasanya digunakan dalam model regresi linear, yaitu untuk mencari tahu apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu di periode T dengan pengganggu di periode sebelumnya. Uji autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam suatu variabel yang saling berhubungan satu sama lain. 124 besarnya nilai sebuah data dapat saja dipengaruhi atau berhubungan dengan data lainnya. Regresi secara klasik mensyaratkan bahwa variabel tidak boleh tergejala autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka model regresi menjadi buruk karena akan menghasilkan parameter yang tidak logis dan di luar akal sehat. Autokorelasi umumnya terjadi pada data time series karena data time series terkaitnya dari waktu-waktu, beda halnya dengan data cross section yang tidak terikat oleh waktu. Yang selanjutnya, pengertian autokorelasi. Autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke I dengan observasi ke I dan ke 1. Contohnya yaitu, misalkan sampel ke-20, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Sampel ke-19 nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18, dan seterusnya. Coba kita perhatikan pada contoh tersebut, yaitu ada nilai selisih antara nilai observasi ke-18 dengan ke-19, nilai observasi ke-19 dengan ke-20, dan seterusnya. Ada beberapa sebab-sebab autokorelasi. Yang pertama, kesalahan dalam pembentukan model, linier dan non-linier. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting. Dan yang ketiga, memanipulasi data yang tidak teliti. Yang terakhir, menggunakan data yang tidak empiris atau data tidak berdasarkan observasi. Akibat autokorelasi, yang pertama, varian tidak minimum atau blue based linear unbiased estimator. Yang kedua, estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang dapat akan underestimate. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Yang keempat, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasa disebut spurious regression, dapat dilihat dari R2. 5. Pengujian arti T dan F tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Yang keenam, memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. Cara mendeteksi autokorelasi. Masalah asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu antara lain 1. Uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residua. Uji ini dilakukan dengan asumsi atau syarat antara lain 1. Model regresi harus menyertakan konstanta. 2. Autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order. 3. Variabel dependen bukan merupakan variabel lag. Syarat 1. Jika 0 kurang dari D kurang dari DL berarti ada autokorelasi positif. 2. Jika 4 dikurangin DL dikurang dari D
kurang dari 4 berarti ada autokorelasi negatif. Jika 2 kurang dari D kurang dari 4 dikurangi DU atau DU kurang dari D kurang dari 2 berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Jika DL kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan DU atau 4 dikurangi DU kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan 4 dikurangi DL, pengujian tidak meyakinkan. Untuk itu dapat digunakan uji lain atau menambah data. 5. Jika DU kurang dari D kurang dari 4 dikurangi DU maka tidak terjadi autokorelasi. 2. Uji rantes. Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian. Apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi? Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Rantes dilakukan dengan membuat hipotesis dasar, yaitu H0 sama dengan residual dalam kurung res garis bawah 1, random dalam kurung acak. HA sama dengan residual dalam kurung res garis bawah 1 tidak random. Dengan hipotesis dasar di atas, maka dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan rantes adalah 1. Jika nilai asim sig dalam kurung 2 strip tailed dalam tutup kurung kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak random dalam kurung sistematis. 2. Jika nilai asim sig dalam kurung 2 strip tailed lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara random atau acak. 3. Uji statistik Ki. Ini adalah uji autokorelasi yang juga disebut dengan metode uji kombinasi antara Box-Pierce dan L-Jung-Box. Biasanya uji autokorelasi ini diterapkan ketika adanya lebih dari 2 lag karena pada dasarnya SPSS bisa menguji hingga 16 lag. Caranya yaitu dengan menggunakan regresi biasa dan penguji membuat variabel unstandardized residual. Kemudian klik graph, time series dan auto correlation dan masukkan variabel unstandardized residual dalam kurung res garis bawah 1 tutup kurung. Pilih display auto correlation dan klik OK. Perhatikan signifikan mulai dari lag 1 hingga 16 dan apabila terdapat jumlah lag signifikan lebih dari 2 maka terdapat adanya autokorelasi. Sebaliknya jika lag signifikan 2 atau kurang dari 2 maka tidak adanya autokorelasi. Berikut ini beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi. Yang pertama, mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum, yaitu Generalist Difference Equation. Yang kedua, memasukkan variabel X dari variabel terkait menjadi salah satu variabel bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1. Yang ketiga, mengeluarkan satu variabel atau lebih variabel bebas yang mempunyai nilai korelasi sederhana relatif tinggi. Yang keempat, transformasi variabel menganalisis ulang model regresi yang sama, tetapi dengan nilai variabel-variabel yang telah ditransformasikan. Yang kelima, penambahan data baru semakin sedikit. Sampel yang diambil dalam penelitian akan cenderung meningkatkan adanya gangguan. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan uji autokorelasi. Dari data di samping ini, model regresi linear yang saya ajukan adalah pengaruh kurs X1 dan SBI X2 terhadap IHSG yaitu Y tahun 2013. Langkah yang pertama, kita mengcopy data ini ke SPSS. Kita ke data view, lalu salin di sini. Lalu kita ke variabel view, yang ininya kita ganti X1, yang ininya X2 dan Y.
Labelnya yang ini kita namain dengan course, lalu ini SPI, lalu ini IHSG. Lanjut kita langsung ke analyze. Kita pilih yang regression, lalu ke linear. Kita reset dulu. Yang X kita pindahkan ke independen, dan yang Y kita pindahkan ke dependen. Lalu kita ke statistik, centang yang Darwin-Watson, kemudian continue. Oke. Inilah hasil output berdasarkan data yang tadi. Hasil output yang ini kita salin ke Word supaya memudahkan untuk kita menganalisis. Nah, dapat diketahui nilai Darwin-Watsonnya yang ini, DW-nya 1,016, karena kita menggunakan 12. Nah, ini adalah tabel Darwin-Watsonnya. N-nya kita menggunakan 12 data, dan K-nya kita menggunakan dua variabel bebas. Berarti dapat diketahui bahwa DL-nya yaitu 0,812 dan DU-nya yaitu 1,579. DL-nya 0,812 dan DU-nya 1,579. Maka atau berdasarkan syarat yang tadi, yaitu DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU, maka uji ini tidak dapat disimpulkan, atau kita menggunakan angka supaya lebih memudahkan. DL-nya 0,812 lebih kecil dari 1,016 lebih kecil dari 1,579. Jadi data yang tadi kita sudah selesaikan, tidak adanya kesimpulan, tapi kita bisa menggunakan uji yang lain untuk mencari kesimpulan dari data ini. Kita bisa mencari dengan cara lain, yaitu menggunakan uji rantes. Jadi selanjutnya, karena dalam menggunakan uji Darwin-Watson tidak ditemukannya kesimpulan, kita akan menggunakan uji rantes. Langkah pertama, kita ke aplikasi SPSS lagi, lalu klik Analyze, Regression, lalu Linear, sama ya yang tadi, dependen yang Y, independen yang X, lalu klik Save, dan checklist bagian ini, lalu Continue, dan OK. Balik lagi ke datanya, ini udah ada res 1, jadi ini variabel baru namanya res 1. Langkah selanjutnya, kita analyze lagi,
klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu Run. Masukkan unstandardized residual R1 ke test variable list. Pada bagian cut point, jangan lupa di checklist bagian median. Jika sudah benar, lalu klik OK. Di sini akan muncul NPAR test run test yang ini yang baru. Lalu ini hasil yang terakhirnya yang ini yang 762. Dasar pengambilan keputusan dalam uji run test. Jadi sebelum kita menganalisa hasil output SPSS di atas, terlebih dahulu kita pahami dasar pengambilan keputusan uji dalam run test, yaitu jika nilai asymptotic-nya 2 minus tail lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asymptotic 2 dikurang tail lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Interpretasi output uji run test berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai asymptotic 2 kurang tailnya sebesar 0,762, lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan Darwin-Watson dapat teratasi melalui uji run test sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.